Beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya cukup pesat, dibarengi turunnya angka kemiskinan dan berkembangnya kelas menengah. Sekarang ada lebih dari 120 juta pekerjaan di Indonesia dengan produktivitas dan pendapatan yang sudah meningkat karena sudah mulai bergeser dari sektor pertanian. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga terus meningkat seiring menurunnya angka pengangguran. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan pekerjaan kelas menengah dengan kualitas dan gaji yang cukup. Kenapa? Karena 50% pekerjaan yang tercipta di 2 dekade terakhir berproduktivitas rendah dan penghasilannya di bawah angka minimum untuk hidup kelas menengah. Nyatanya, dari 85 juta orang yang berpenghasilan, hanya 13 juta yang dapat menghidupi keluarga beranggotakan 4 orang dengan gaya hidup kelas menengah. Selebihnya, sekitar 47% penduduk Indonesia terjebak sebagai aspiring middle class. Indonesia sedang beralih dari sektor pertanian. Tahun 2000, sektor pertanian hanya menyumbang 16% dari nilai tambah, namun mempekerjakan 45% dari angkatan kerja Indonesia. Namun di 2018, skala sektor ini sudah menurun drastis. Sayangnya, selama pergeseran ini kebanyakan pekerjaan baru malah tercipta di sektor jasa bernilai rendah, sehingga meski membantu perekonomian, produktivitas dan upah tidak membaik. Jika dibutuhkan minimum 3,8 juta rupiah untuk menjadi kelas menengah, maka 46% dari pekerjaan baru sejak 2008 adalah pekerjaan berkualitas rendah. Hal ini terjadi karena persyaratan memasuki sektor ini cukup rendah, sehingga menjadi tujuan umum bagi pekerja dari sektor pertanian yang cenderung berketerampilan rendah. Daya saing tenaga kerja Indonesia pun menjadi rendah, sehingga meski upahnya kecil, upah buruh per unit produknya tinggi dan Indonesia kalah saing dengan negara lain. Di sisi lain, meski keterbukaan Indonesia terhadap persaingan global terus meningkat, kecepatan pergerakannya sangat lambat dan membuat perekonomian Indonesia terkesan tertutup. Pangsa pasar ekspor impor Indonesia secara global pun lebih rendah dibanding negara ASEAN lain yang produknya lebih bernilai tinggi, beragam, dan lebih terintegrasi ke dalam rantai pasok global. Investasi asing ke Indonesia juga lebih sedikit dan kebanyakan berfokus pada ekstraksi SDA atau akses asing ke pasar lokal. Padahal, investasi asing yang berfokus pada eksporlah yang umumnya bisa meningkatkan inovasi dan menciptakan pekerjaan berkualitas. Sulitnya, pekerjaan kelas menengah biasanya membutuhkan keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, hampir setengah pekerjanya hanya berpendidikan SMP atau kurang. Sebenarnya rata-rata durasi pendidikan di Indonesia cukup tinggi, namun dibandingkan dengan negara lain, nilai return dari pendidikan Indonesia sangatlah rendah. Hal ini karena masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak dihargai. Sekarang hanya 3 dari 10 orang di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri. Masalahnya di Indonesia, perusahaan formal atau asing yang mampu menawarkan pekerjaan berkualitas tinggi hanya mampu menyerap sedikit sekali pekerja. Sedangkan pekerjaan berproduktivitas dan gaji rendah malah merajalela. Sedangkan kebanyakan perusahaan enggan menawarkan pelatihan untuk pekerjanya.